Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori game Lot of Luck atau LOL. Next, Fer. Udah. Belum ada. Udah loh. Udah di next. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya. Saya si Pemutiara. Saya akan menjelaskan bersama rekan saya, Vera Fajriyah. Next. Lot of Luck. Yang pertama ini ada dari Pitch, yaitu merangkai kata huruf LOL melalui coret-coret titik dan garis. Next. Udah. Nah, ini yang kedua ada game overview. Nah, yang pertama ini ada genre game, yang artinya pensil dan paper. Nah, yang kedua ini ada permainan game, yaitu yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Next. Udah. Nah, ini Korolov dan Machines. Yang pertama ini Korolov. Korolov, di sini saya akan menjelaskan Korolov. Korolov ini Lord of Luck diambil dari kata yang sering diucapkan pada zaman sekarang atau bahasa gaulnya dengan arti singkatan LOL yang sering disalahpahami dengan arti bodoh. Namun dalam genre ini, LOL merupakan singkatan dari Lot of Luck yang artinya semoga beruntung, banyak beruntung. Next. Lot of Luck merupakan game dengan base pensil dan kertas yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Nah, permainan ini dimulai dengan kotak titik kosong. Lot of Luck terdiri dari beberapa ukuran yang dimulai dari 3x2, 5x4, 8x6, dan 11x9. Untuk memulai permainan, biasanya koin dibalik atau gunting kertas kartu, di mana dimainkan untuk melihat siapa yang bermain duluan. Next. Nah, ini lanjutannya. Permainan bergilir menghubungkan 2 titik yang berdekatan secara horizontal atau vertikal yang tidak terhubung. Seorang pemain yang menyelesaikan sisi keempat dari kotak 1x1 mendapatkan 1 huruf L dan harus mengambil giliran lain untuk menyempurnakan kata LOL. Nah, permainan berakhir ketika semua garis ditarik, lalu terbentuklah kata LOL. Jika lebih dari satu pemain memiliki kata LOL yang banyaknya sama, maka permainannya akan seri. Nah, Next. untuk core mekanik atau teknik permainannya dalam kondisi menang tuh ada 2 pemain dapat merangkai kata LOL. Atau kalau misalnya si pemain itu udah bisa merangkai atau mendapatkan kata LOL, maka dia udah menang tuh. Tapi kalau misalnya si kotaknya masih banyak nih, nah itu bisa dilanjutin atau dia bisa memilih untuk menang saja gitu. Untuk grade yang lebih dari 3x2 yang selanjutnya tuh yang tadi tuh ada 5x4, 8x6 sama 11x9.
Jadi merangkai kata lolnya tuh harus lebih dari satu karena kotak yang tersisa banyak gitu. Jadi nanti teh buat nentuin pemainnya tuh nentuin pemenangnya tuh ditentuin dari berapa banyak kata lol yang dirangkai si pemain itu gitu. Nah, untuk kondisi kalah berarti ya sebaliknya dari kondisi menang. Lawan mendahului mendapatkan kata lol lebih banyak dari kita gitu. Untuk prototipenya, cara bermainnya, yang pertama, permainan ini tuh dimulai dengan dibuat grid-grid kosong. Nih, contohnya, gridnya itu ada, ini yang contoh dari grid 5x4. Dimulai dari grid-grid kosong, terus setiap pemain saat gilirannya harus setiap pemain saat gilirannya harus menambahkan satu garis horizontal atau vertikal yang dapat menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, si pemain itu tuh bisa apa ya? Bisa main nih cara pemainnya tuh. Yang pertama bisa ke bawah ke sini, ke pinggir, ke bawah. Pertama kali main tuh kan pasti gunting kertas batu dulu nih. Siapa yang mau main? Yang main duluan atau yang maju duluan boleh bikin garis dimanapun, mau di sini, mau di tengah, mau di bawah, mau di atas. Nah, itu dia terserah dia. Terus, yang selanjutnya, pemain menghubungkan titik-titik yang ada sampai ke 4 titik ada yang membentuk sebuah kotak. Nah, si pemain itu tuh misalnya tuh ada yang pertama main, satu ke sini. Mana ya? Kita ganti pakai. Nih, misalnya tuh satu ada yang ke sini nih. Satu, pemain satu. Terus, nanti tuh si pemain dua tuh ngasih lagi warna nih. Terus pemain dua maju lagi misalnya di sini nih. Itu pemain dua. Terus pemain satu lagi maju lagi. Misalnya ke sini ya. Kita buat kotak. Nah, ketiga itu pemain kedua lagi main lagi. Dia milih lagi ngelanjutin menjadi kotak ini. Nah, maka si ini tuh ini milik pemain dua. Dia mendapatkan satu kata L gitu. Nah, jadi membuat kotak tadi ya. Jadi bisa dibuat jadi kotak gitu. Baru dia bisa lanjut. Ketiga, pemain yang melengkapi 4 titik menjadi sebuah kotak mendapatkan satu huruf yang tadi ya, mendapatkan satu huruf L. Nah, ini poin kata huruf atau huruf dari si pemain 2. Dia dapat L. Tapi karena tujuan menangnya atau poin kemenangannya didasarkan dari kota huruf LOL, maka si pemain kedua itu harus lanjut lagi biar bisa merangkai satu kata yaitu LOL atau loss of luck. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai apa ya? Kalau iseng-iseng main berarti dia sesuai sama judul. Ya tergantung sama keberuntungan. Kalau dia mau main beruntung-beruntungan gitu. Jadi menangnya juga beruntung-beruntungan, tapi kalau mau pakai strategi juga bisa gitu. Yang keempat, salah satu yang harus dipertimbangkan dalam permainan ini yaitu kewajiban untuk mengambil giliran setelah membentuk suatu kotak atau mendapat huruf. Karena jika tidak berhati-hati, pemain dapat masuk ke jebakan lawan yang dapat menyebabkan dikalahkan. Jadi, ya tadi kita harus kita harus membuat satu kotak ini. Jadi kita harus terus maju gitu. Kita nggak bisa misalnya ada yang maju nih, si pemain satu maju ke sini karena kita nggak mau kalah, kita nggak maju, nggak boleh. Jadi kita harus tetap maju gitu untuk mendapatkan si poin kata lol tadi. Nah, di sini ada contohnya, ini adalah merupakan kemenangan dari pemain satu yang diartikan dalam kotak warna pink itu permain satu dan kotak warna biru itu permain dua. Nah, si ini tuh dimulai dari pemain satu
Tapi yang mendapatkan kata LOL pertama adalah pemain 1. Sedangkan walaupun pemain 2 mendapatkan kata L1 ya yang pertama, tapi dia tidak menjamin huruf L1 yang pertama, tapi dia tidak menjamin mendapatkan kata LOL yang sempurna gitu di selanjutnya. Soalnya bisa aja si pemain 1 punya teknik, pemain 2 juga punya teknik gitu. Jadi intinya game ini tuh gabungan dari game SOS sama game apa ya, box dots and box gitu. Jadi digabungin. Kalau misalnya dots and box itu kita tuh harus banyak kotak gitu ya, kotak misalnya ini kotak 1, 2, 3, 4 itu misalnya milik si pemain 2 gitu. Kalau misalnya SOS kan dihitungnya dari misalnya satu kata SOS gitu kan, itu baru menang gitu. Nah kalau Let's of Luck ini gabungan dari permainan dots and box dan SOS gitu, tapi di apa ya, di diperbarui, bukan diperbarui, tapi dirubah gitu. Jadi LOL. Kenapa disebut LOL ya? Kata saya tadi, LOL itu diambil dari kata Lots of Luck yang artinya kalau kita lagi gabut, kita tanpa kita punya strategi apapun, kita main terus kalau kita beruntung ya kita menang, kalau kita nggak beruntung ya kita kalah gitu. Kalau misalnya di sini juga kalau saya pernah baca di artikel, salah satu artikel yang menyiratkan dots and box. Nah, ini tuh bisa pakai metode greedy untuk mendapatkan kemenangan gitu. Jadi dots and box-nya kita bisa pakai teori gamenya gitu untuk merencanakan kayak pakai yang apa yang tri gitu. Ada pokoknya ada yang tri gini 1, 2, 3 kayak gitu. Itu tuh bisa dijabarkan lagi ke bawah untuk mencapai kemenangan. Gimana caranya buat menang gitu. Kalau misalnya kita benar-benar pengen menang gitu. Nah, mungkin sekian dari intinya kalau misalnya mau menang dia harus merangkai kata LOL. Kalau misalnya dia kalah berarti dia nggak bisa merangkai kata LOL gitu. Tapi dengan syarat dia harus menggabungkan satu kotak yang kita coret-coret tadi dari pemain 1, pemain 2, sama pemain 1 terus mendapatkan kata L gitu. Intinya ini tuh merupakan game dengan genre pensil dan paper karena kita dimainin dalam kertas sama pensil pun jadi gitu. Tapi karena sekarang teknologi udah lebih canggih ya, jadi ini bisa diaplikasikan ke dalam aplikasi juga. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika ada kekurangan, boleh ditambahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?